Selamat datang di channel Mau Bisa. Di video ini kita akan bicara tentang sistem bilangan. Ya, sistem bilangan yang dikenal di sistem digital atau komputer. Kita akan lanjut langsung pada pembahasan. Oke, yang akan kita bahas ada 3 jenis sistem bilangan yang kita gunakan di dalam sistem komputer kita. Yang pertama adalah sistem binary, kemudian ada oktal, dan yang ketiga ada sistem heksadesimal. Yang mana ketiga ini akan kita bahas bagaimana kita melakukan konversi bilangan dari 3 bilangan itu menuju bilangan desimal atau sebaliknya, dan bagaimana implementasinya pada sistem digital atau jaringan komputer atau mungkin nanti ke keamanan komputer. Kita lihat saja langsung pada sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini adalah sistem bilangan yang kita gunakan di dunia digital, di mana dunia digital hanya mengenal 2 nilai, hidup, mati, benar, salah, 1 atau 0. Nah, 2 kemungkinan nilai inilah yang dimaksud sebagai sistem binary atau sistem biner. Jadi, bilangan biner ini atau bilangan binary ini itu menggunakan basis 2. Yang dimaksud sebagai basis 2 nilainya adalah perpangkatan dari 2 ya. Karena hanya ada 2 kemungkinan nilai, 0 atau 1. 0 untuk mati, 1 untuk hidup. Itu yang biasa kita gunakan sebagai ketentuan atau kesepakatan arti dari nilai 0 dan 1 tersebut. Nah, satuan terkecil dalam sistem biner itu disebut sebagai bit. Ya, 1 bit itu berarti ada 1 nilai, apakah nilainya 0 atau 1. Kemudian ada sekumpulan byte yang jumlahnya 8, itu disebut sebagai byte ya. Jadi sini sering kita dengar istilah bit dan byte. Kalau biasa disingkat, bit itu dengan huruf B kecil, sedangkan byte itu dengan huruf B kapital. Nah, kalau 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. Seperti itu arti dari byte. Kemudian direpresentasikan sebagai 2 pangkat 8 ya. Karena jumlah dari 1 byte itu ada 8 bit, maka ukuran maksimal, nilai maksimal yang bisa ditampung adalah 2 pangkat 8 atau sejumlah 256 nilai. Nilai ini berada pada rentang 0 sampai dengan 255. Jadi 0 ketika 8 bitnya bernilai 0 dan 255 ketika 8 bit itu bernilai 1 semua. Ya, jadi dari 0 sampai 255 itu ada 256. Kemudian apa hubungannya sistem binary itu terhadap keamanan komputer, keamanan cyber? Nah, dalam operating system Unix, turunan dari Unix, apakah itu Linux ataupun juga macOS, juga sekarang termasuk dengan Windows juga ya, dengan sistem UAC-nya, itu mengenal ada yang disebut sebagai permissions atau hak akses. Nah, kalau Anda nanti mengupload website yang Anda buat ke suatu hosting, maka memang sebagian besar hosting tersebut menerapkan sistem Linux sebagai servernya. Oleh karena itu, Anda harus memahami bagaimana hak akses itu dibuat. Nah, hak akses pada Linux itu memiliki 3 kelompok nilai seperti yang ada gambar ini ya. Di gambar bagian hitam ini, itu kita bisa melihat detail informasi dari file yang namanya file ya. Nah, jadi file itu adalah nama filenya. ls ini adalah perintah dari Linux. ls-l file itu artinya saya ingin melihat list informasi dari file. Di sana ada tulisan rw minus r minus minus r minus minus dari user root dengan grupnya juga root. Kemudian file ini dibuat 19 November. Ya, jadi kita lihat ada 3 kelompok nilai. Jadi kalau 3 kelompok ini adalah RWX gitu ya. Kalau semua bernilai 1 itu sama dengan RWX, artinya izinkan semua hak aksesnya. Kalau 0 semua, jadi itu berarti akan ditulis sebagai minus minus minus, itu artinya hilangkan semua hak akses, jadi tidak boleh melakukan apa terhadap file itu. Sebaliknya 1 itu berarti berikan hak akses ya. Jadi apakah 0 atau 1 diberikan terhadap R, terhadap W, atau terhadap X gitu. Nanti akan kita lihat lagi ya.
dari penggunaan hak akses ini. Nah, contoh konversi nilai biner atau binary digit ini itu adalah ini seperti ini ya. Setiap posisi itu merepresentasikan perpangkatan 2. Tadi udah dijelasin kenapa perpangkatan 2, karena hanya ada 2 kemungkinan. Bilangan yang paling kanan ya. Bilangan paling kanan itu disebut sebagai least significant bit. Bilangan yang paling kecil nilainya, karena yang paling kanan itu adalah 2 pangkat 0. Itu kan nilainya 1. Beda dengan kalau kita ada 8 nilai, paling kiri berarti 2 pangkat 7 ya. Berarti agak lebih besar pasti daripada 2 pangkat 0. Gitu. Kemudian kita coba lihat di sini adalah diberikan kasus konversi biner 1011. Nah, berapa bentuk desimalnya? Nah, kalau kita baca bilangan biner, maka kita membaca dari bagian kanan ya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan bilangan biner itu 1011. Nanti kalau Anda mengkonversi, Anda kebalikannya, Anda bacanya dari kanan, 1101. Jadi baca dari kanan. 2 pangkat 0 itu adalah dimulai dari yang paling kanan. Kemudian caranya ya dengan mengkalikan setiap digit dimulai dari kanan dengan nilai perpangkatan 2-nya. Dimulai dari kanan 2 pangkat 0, kemudian ke kiri ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya sejumlah bit itu. Nah, oleh karena itu kita dapat ya, yang bilangan paling kanan tentu 1 kali 2 pangkat 0, hasilnya 1, kemudian 1 kali 2 pangkat 1, hasilnya 2, 0 kali 2 pangkat 2, apapun dikali dengan 0 pasti hasilnya 0, dan seterusnya, sehingga kita jumlahkan semua bilangan itu akan menghasilkan 11. Jadi kalau kita sebutkan dari kiri 1011 dalam bilangan biner itu akan sama dengan 11 dalam bilangan desimal. Kita coba lagi pada kasus yang kedua, lebih panjang. Jadi sebenarnya sama saja caranya ya. Kita baca dari kanan ke kiri. Di kanan adalah 2 pangkat 0. Di sini ada 8 bilangan biner, berarti yang paling kiri adalah 2 pangkat 7. Kemudian setiap digit 1 atau 0 dimulai dari kanan itu dikalikan dengan perpangkatan 2 ya, dari posisinya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ingat, dimulai dari kanan. Kemudian hasil dari perkalian itu Anda jumlahkan dan itu akan menghasilkan nilai desimal. Oke, kemudian ada disebut sebagai nibbles. Kalau tadi kita sudah mengenal byte itu adalah 8 bit, sedangkan sekarang adalah nibbles itu terdiri dari setengah byte atau 4 buah bit. Jadi setengah byte atau 4 bit. Nah, ini digunakan untuk memudahkan pembacaan bytes. Biasanya kita gunakan nanti dalam konversi bilangan heksadesimal ya tentunya ya. Nah, kalau kita tadi sudah melihat pada contoh ada 8 bit dan itu kita buat menyambung semua. Nah, sekarang kalau kita melihatnya sebagai nibbles yang itu dimana setengah byte, maka kita kelompokkan 8 bit itu menjadi 4 bit sehingga kita lebih mudah melihatnya, yang mana di sini dicontohkan ada 1111 dan 1010 itu kita pisah jadi 2 kelompok 4 bit di sana. Yang mana bagian kiri itu adalah high order nibble ya. Kenapa high order di sana? Karena nilai yang paling kiri itu paling besar. Anda ingat kembali, yang paling kanan itu disebut sebagai low order karena nilainya paling kecil, less significant bit. Oke, diberikan contoh. Nah, Anda masih ingat mungkin tadi bagaimana kita mengkonversi bilangan biner 8 bit ke dalam desimal, di mana kita mengkalikan dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7 yang paling kiri bilangannya. Kalau dengan memahami nibbles, sekarang caranya sedikit lebih mudah atau relatif lebih sederhana, yaitu dengan mengelompokkan 4 bit kanan, 4 bit kiri. Nah, kita mulai dari 4 bit kanan dulu. Yang 4 bit kanan kita tinggal konversikan itu dengan bilangan desimal seperti biasa, 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3 perkaliannya ya dari bit tersebut. Kita ketemu 10 ya. Kenapa 10? Karena ya tentu saja kalau Anda lihat di sini satunya ada di posisi, kalau di sini posisi 1, 2, 3 dan 4, satunya ada di posisi kedua, ini artinya 2 gitu ya, 2 pangkat 1, dan ini posisinya keempat itu artinya 2 pangkat 3 atau 8, sehingga 2 ditambah 8 adalah 10 ya.
Karena 0 apapun dikali 0 kan hasilnya 0. Jadi kita abaikan saja. Sehingga 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 3, 2 tambah 8 adalah 10. Nah, sekarang kita lihat di sisi kiri yang disebut sebagai high order nibbles ini. Kalau tadi kita 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, mungkin Anda bingung 2 pangkat 4 berapa ya, kebanyakan pangkatnya gitu ya. Nah, sekarang caranya masih sama aja ya. Ini caranya dengan kalikan high order nibble dengan 16. Jadi tetap saja lebih mudah ya dengan perpangkatan yang kecil. Tetap kita pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Tetap kita akan proses dia seperti ini, kelompok biner biasa seperti yang di kanan tadi. Dan kebetulan nilainya sama adalah 10. Tinggal 10 itu atau hasil konversi desimal di biner ini dikalikan dengan 16. Oleh karena itu kita dapat 160 ya. Dan 160 ditambah dengan 10 bagian kanan ditambah bagian kiri itu mendapatkan 170 ya. Jadi ini dua alternatif cara menghitung konversi bilangan dari biner ke desimal ya. Kalau Anda suka yang pertama dengan mengalihkan semua kemungkinan perpangkatannya 2 pangkat 0, 21, 2 pangkat 2 sampai dengan yang paling kiri, silahkan Anda lakukan itu. Itu juga tidak terlalu sulit sebenarnya, dan ini cara yang ya sebenarnya sama juga, sederhana ya. Hanya saja dia melihatnya sebagai 4 bit sehingga perhitungan perpangkatan duanya lebih kecil ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Dan ada konversi IP address ke biner. Nah, di video sebelumnya ketika kita bicara tentang TCP/IP model, khususnya di layer network gitu ya, kita bicara tentang alamat jaringan, alamat host. Alamat host itu disebut sebagai IP address, dan IP address yang kita gunakan pada saat ini itu sebagian besar adalah menggunakan IP address versi 4 yang mana ditulis sebagai 4 kelompok byte gitu ya, 4 kelompok byte. Nah, diberikan contoh IP address tersebut adalah 192.168.132.1. Ini contoh IP address. Mungkin Anda kenal ada 192 sekian atau 172 dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari alamat dari suatu host. Kalau host itu ingin berkomunikasi ke internet, maka dia harus memiliki suatu alamat. Nah, tentu saja komputer kita tidak memahami bilangan desimal ini, sehingga dia akan dikonversikan menjadi bilangan biner ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 kelompok byte. 4 kelompok byte. Yang pertama, yang paling kiri 195, yang nomor 2 168, yang ketiga 132, dan yang keempat 1. Kita akan coba bagaimana mengkonversikan ini menjadi bentuk biner. Ya, sama saja ya. Jadi, ini teknik yang lain lagi gitu, saya coba jelaskan dengan bentuk tabel, mirip dengan teknik yang pertama. Konversikan yang pertama adalah 195 yang paling kiri. Nah, oke, kita buat tabelnya dulu ya. Oke. Kan kita lihat ini adalah 8 bit, berarti yang paling kanan 20, yang paling kiri 2/7. Nah, kalau kita bentuk desimalnya itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ya. Kalau kita bicara 2/7 mungkin agak sulit bagi sebagian teman-teman ya, mikirin 2/7 berapa sih ngitung gitu. Tapi kalau kita bicara dari kanan, 2/0 berapapun pangkat 0 pasti 1. Nah, yang sebelah kiri ya, tinggal bilangan sebelum itu dikali 2. Jadi 1 kali 2, 2. Jadi nanti 2/2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi kalau perkalian 2 ya lebih mudah lah ya, daripada tiba-tiba langsung menghitung 2/5 berapa ya gitu. Kalau Anda nulis tabel kayak gini, hitungnya dari kanan tuh mudah-mudahan jadi lebih mudah. Nah, oke. Setelah membuat tabel ini kita lihat sekarang. 195 ya, 195. Bilangan yang paling mendekati dan paling besar ya, itu bilangan yang mana? 6432 tentu tidak ya, karena ada bilangan yang lebih besar lagi yang mendekati 195. Tapi nggak boleh lebih besar dari 195 ya. Dan itu adalah 128. Nah, karena kita tahu itu 128, maka 128 kita beri nilai 1. Oke, sekarang 195 kita kurangi dengan 128, ketemu sisa 67. Nah, 67 ini bilangan yang paling dekat, tapi nggak boleh lebih besar. Bilangan yang mana? Adalah 64 ya. Sama juga, kita tulis 64 sebagai 1 di sana. Kemudian kita kurangi tadi 67 dikurangi 64, kita ketemu sisanya 3. Oke, kita lakukan hal yang sama. 3 yang paling mendekati, 4
Tidak, karena 4 lebih besar daripada 3. Nah, yang paling mendekati di sini yang nggak boleh lebih besar adalah 2. Jadi 2 kita berikan nilai 1, kemudian 3 dikurangi 2 juga sisanya 1, dan tentu saja sisa 1 ini nilainya adalah 1 yang terakhir. Dan yang kosong itu kita tinggal berikan nilai 0. Oke, jadi inilah cara mengkonversi dari desimal ke biner. Kalau tadi Anda sudah lihat dari biner ke desimal, dan ini adalah salah satu contoh dengan konversi IP address ke biner ya, dalam kasus ini bagaimana kita mengkonversi dari desimal ke biner. Oke ya, sehingga kita ketemu hasilnya adalah 11000011 kalau saya baca dari kiri. Oke. Oh ya, sebelum kita bahas ke slide berikutnya, saya memberikan tantangan untuk Anda ya. Nanti silahkan Anda buatkan di komentar gitu. Saya baru mengkonversi angka yang pertama, byte yang pertama saja 195 ya. Jadi 3 byte berikutnya belum saya konversi. Nah, silahkan ya. Silahkan Anda lakukan konversi untuk 3 byte berikutnya itu 168, 132. Cuma agar membedakan ini byte yang ketiga, byte yang keempat 1 Anda ganti dengan 3 angka dari ID Anda atau NIM Anda. Ya, 3 angka terakhir dari ID atau NIM Anda. Ya, itu ya. Jadi 168, 132 dot 3 angka terakhir dari NIM Anda. Nah, kalau NIM Anda 3 angka terakhirnya lebih dari 255, maka angka terakhirnya atau angka pertama itu jadikan 1, sehingga tidak boleh lebih dari 255. Misalnya kalau terakhirnya 370, maka jadinya 170 ya. Seperti itu ya. Tapi kalau dia masih di bawah 255 atau sama dengan 255, ya tulis aja seperti itu. Seperti 3 angka terakhir NIM Anda itu. Oke, itu tantangan yang pertama ya. Itu tantangan yang pertama yang perlu Anda dibuat dalam komentar di YouTube ini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sistem hak akses ya. Hak akses itu kalau tadi Anda menyimak pembahasan saya, ada RWX gitu ya. RWX, RWX, RWX. Seperti itu pada contoh sebelumnya. Nah, RWX ini ada 3 bit. Nah, kalau nibbles itu ada 4 bit. Byte ada 8 bit. Sedangkan oktal ini ada 3 bit. Nah, kenapa oktal ada 3 bit? Karena 3 bit ini bisa merepresentasikan dari 0 sampai dengan bilangan 7. Ya. Misalnya ada 3 bit, kalau paling kanan kalau 3 bit ini 0 semua, kan nilainya desimalnya 0. Sedangkan kalau 1 semua, ini kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 ya, 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Berarti kalau ini 1 semua itu 7, kalau ini 0 semua berarti 0. 0 sampai 7 ada 8 bilangan. Jadi oktal, sistem bilangan oktal itu adalah sistem bilangan yang bisa bernilai 8 bilangan dari 0 sampai dengan 7. Kalau direpresentasikan dalam bit dari 000 sampai dengan 111. Oke, jadi seperti itu. Kembali lagi ke hak akses di Unix ya, hak akses di Unix. Nah, pada gambar sebelumnya itu ada 3, RWX, RWX, RWX. Nah, apa artinya itu? Itu adalah owner, group, dan others ya. Owner, siapa pemilik file itu. Group, apa yang bisa dilakukan di user yang berbeda tapi grup yang sama. Misalnya ada grup root atau grup admin. Grup admin ini ada beberapa user. Nah, boleh nggak user lain itu melakukan sesuatu? Itu diatur di oktal yang kedua. Dan oktal yang ketiga itu ya selain daripada user dan grup tersebut. Nah, kemudian di sana ada RWX. R itu artinya read, W itu artinya write, dan X itu artinya executable, artinya bisa dieksekusi. Seperti file exe mungkin, atau file ya executable ya, yang bisa dieksekusi di running gitu. Script tertentu mungkin itu bisa di running, itu executable. Boleh atau tidak? Karena mungkin sistem di internet kita nggak boleh ya, kita semua file boleh dieksekut. Nanti virus yang dieksekut oleh para penyerang, itu nggak boleh. Sedangkan mungkin ada yang boleh di read saja, atau mungkin ada file yang boleh di write sama orang gitu ya. Orang itu bisa jadi user yang si punya file itu, atau user yang sama dengan grup dari pemilik file itu, atau selain daripada itu. Nah, itu yang dimaksud sebagai owner, group, and others. Nah, di sini kasih contoh 111, 101, dan 001 ya. Nah, itu representasi oktalnya 751 ya.
Jadi ini ada 3 ya, ada 3 oktal. Jadi di sini adalah owner, 3 bit pertama ini adalah owner, group, and others. Seperti ini. Ini filenya. Ini ada 3 ya. Jadi skip dulu yang pertama karena ini hanya tipe file aja. Dalam hak akses dimulai dari bagian yang ketiga. Ada RW-, R-, R-. Ya, oke. Ini owner, pemilik file. Ini group ya. Grup dari pemilik file itu, dan ini adalah others, selain daripada itu. Oke. Ini nama usernya dan ini nama grupnya. Ya, kebetulan nama user dan nama grupnya sama. Kebetulan seperti itu. Oke ya. Jadi tadi udah dijelasin, R-nya boleh dibaca saja, W itu adalah boleh ditulis, dan X boleh dieksekusi. Jadi ada 3 kelompok biner kayak gini. Nah, kalau kita ingin men-set satu file itu hak aksesnya berapa, maka kita tuliskan 3 kelompok biner. 3 kelompok biner atau 3 oktal seperti ini, dan itu caranya seperti tadi ya. Seperti yang dijelaskan di slide yang sedang kita bahas tadi. Kita percepat. Oke, seperti ini. Jadi ini owner, group, dan others. Oke, 111, 101, dan 001. Ini kalau kita buat dalam desimalnya itu menjadi 751 ya. Ya tentu saja kita udah tahu bagaimana cara mengkonversi biner ke desimal ya. 111 itu 7, 101 berarti 1 tambah dengan 4 itu 5, dan 1 paling kanan sendiri 1 ya udah 1, jadi 751. Jadi kalau kita ingin mengganti hak akses dari suatu file gitu ya. Ya, kita desain dulu apakah owner bisa melakukan semua, apa owner perlu mengeksekusinya. Kalau tidak maka 110, tapi kalau iya maka 111. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh grup? Apakah dia bisa menulis? Apakah user lain bisa menulis file tersebut? Bisa mengedit file tersebut? Ya, jika boleh kasih 1, jika tidak berikan 0. Dan apa yang bisa dilakukan oleh user lainnya? Apa hanya membaca saja, atau hanya menulis saja, atau bisa mengeksekusi? Nah, itu ditentukan di sini. Setelah kita bisa tentukan, kita jelaskan detail dari hak akses yang dimiliki semua kemungkinan itu, maka kita bisa convert dia menjadi desimal, dan itu adalah teknik untuk mengatur. Nah, tergantung lagi komennya bagaimana, apakah kita menggunakan Linux atau operating system yang lain, bagaimana kita mengganti hak akses tersebut. Oke, ini contoh ya. Contoh dari bagaimana kita menggunakan sistem biner dalam hak akses atau keamanan file gitu ya. Nah, ini tantangan kedua ya, tantangan kedua. Setelah tadi tantangan ke-1 adalah konversi bilangan desimal ke biner, IP address, Anda lanjutkan itu. Tantangan kedua adalah saya ingin Anda cari tahu gitu. Kalau kita ingin mengupload ya website yang sudah kita buat di laptop misalnya ya, di laptop, kemudian kita upload ke hosting ya. Coba jelaskan hak akses apa yang seharusnya kita berikan untuk file-file dari website kita tersebut ya. Hak akses seperti apa, permission seperti apa yang kita berikan dari setiap file yang kita upload ke website tersebut. Apa ownernya seperti apa, grupnya seperti apa, atau othersnya seperti apa. Dan tentu saja mungkin tidak semua ya, tidak semua hak akses diberikan tentu saja ya, karena kita khawatir file kita itu bisa diedit, manipulasi, atau mungkin ditanamkan virus dengan orang lain gitu ya, yang ada di internet. Kita nggak mau itu. Oleh karena itu, coba Anda cari tahu hak akses apa sih yang kita butuhkan untuk diberikan ke file-file dari website yang kita upload ke hosting tersebut. Nah, ini tantangan kedua. Silakan nanti juga jadikan satu saja, berikan komentar dengan tantangan pertama ya di fitur komentar YouTube. Oke, sekarang kita lihat konversi oktal ke biner ya. Ya mudah sebenarnya, dengan cara ya kita lihat 723142 ini setiap bilangannya dalam oktal ya. Ya, langkah pertama ya dengan memisahkan setiap bilangan 723142, anggap itu adalah desimal semua. Kemudian langkah keduanya setiap bilangan desimal itu dijadikan biner. Jadi ini cukup mudah, kenapa? Karena ya nggak ada bilangan lebih dari 7. Jadi mudah aja, dari 0 sampai 7 kita mudah ngitung. Langkah keduanya setiap bilangan seperti yang terlihat pada slide itu dikonversi menjadi biner. Ya sudah jadi gitu ya. Jadi dari oktal ke biner sangat mudah. Setiap bilangan oktal itu akan dikonversikan ke biner seperti cara desimal ke biner. Hanya saja di oktal maksimal bilangannya adalah 7.
Oke, kita lihat sekarang sistem dari hexadesimal numbering system. Kalau di oktal tadi ada 8 bilangan 0 sampai 7. Kalau sekarang hexadesimal, hexa itu artinya 16, berarti ada 16 bilangan. 16 bilangan ini seperti tadi dimulai dari 0, tentu diakhiri dari 15. Nah, kalau kita bicara bilangan desimal itu kan dari 0 sampai 9 ya, ada 10 ya. Jadi nggak ada sebenarnya 11. 11 itu adalah 1 dan 1 gitu ya. Atau 10 juga adalah 1 dan 0. Jadi 0 sampai 9 adalah desimal. Lalu heksadesimal bagaimana? Lebih dari 9 itu ditulis seperti apa? Nah, lebih dari 9 untuk bilangan 10 sampai dengan bilangan 15 itu ditulis dengan huruf alfabet kapital. Jadi dari A sampai dengan F ya. Seperti yang ada di tabel ya. Di sebelah kanan ini ada 1 sampai dengan 9, kemudian 10-nya diikuti dengan A, B, C, D, F ya. Oke, di tabel itu ada pemetaan dari heksadesimal menuju biner ya. Dari 1 sampai 9 Anda bisa lihat binernya itu sama saja dengan konversi dari desimal to biner ya, sama saja ya. Hanya di binernya menggunakan nibbles 4 bit. Nah, di A sampai F juga sama, cuman A-nya ingat dikonversi menjadi 10, kemudian F itu paling tinggi konversi menjadi 15. Jadi kalau 10 itu jadi desimalnya kan 1010 ya, seperti itu. Cuman kalau kita tulisnya dalam bentuk heksa, ya nggak ada 10, nggak ada 11, tapi adanya A atau B ya. Oke, seperti itu. Itu adalah sistem heksadesimal. Oke, mohon maaf ini ada kesalahan tulis nih. Bilangan basisnya bukan basis 8 tapi basis 16 ya, bukan basis 8 tapi basis 16. Itu terdiri dari digit 0 sampai 15. Oke, jadi bilangan hex terdiri dari heksa ya, heksa hex kita singkat sebagai hex, terdiri 2 karakter, tadi udah jelasin ya. Ada angka dengan ada alfabet A sampai F. Dan terkadang kita tulis atau sistem komputer kita menulis bilangan heksa ini diawali dengan 0x. Nah, ini yang menandakan bahwa yang sedang dituliskan itu adalah heksa. Meskipun di heksa itu kan ada sebagiannya desimal juga ya. Jadi untuk membedakan ini desimal atau heksa sih sebenarnya oke, ditulis 0x di sana di bagian depan ya. Misalnya 0x berapa gitu ya. Oke, terus gimana konversi dari heksa ke biner? Oke, konversi dari heksa ke biner itu enggak sulit juga, enggak sulit ya. Enggak sulit. Terus gimana caranya? Ya kita bisa hampir sama tadi dengan bagaimana konversi dari okta ke biner. Dari okta ke biner kan setiap bilangan itu dianggap desimal, kemudian di-convert ke biner gitu ya. Nah, di sini juga kayak gitu. Setiap bilangan di heksa itu di-convert dulu ke desimal, baru dijadikan biner seperti FF159. Nah, kalau di F ini kan kita jadikan desimal, itu bilangannya bilangan berapa? 15. Nah, 15 ini kalau kita binerkan berapa? Nah, tentu saja kalau 15 ini 1 4 kali itu 15 ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 gitu. Itu 15. Ya, seperti itu ya. F yang kedua pun nilainya sama, kemudian 1 itu binernya adalah 001, 5 itu binernya seperti itu 0101 kalau kita baca dari kiri sekali lagi, dan 91001 ya. Gitu caranya. Jadi gampang banget bagaimana kita konversi dari heksa ke biner dengan cara setiap digit heksanya itu Anda konversi dulu ke desimal. Ya, kalau dia sudah bilangan angka sih nggak masalah, tapi kalau dia huruf Anda konversi ke desimal A sampai F dari 10 sampai 15. Kemudian setelah jadi desimal baru konversi menjadi biner. Oke, simpel ya. Jadi kalau Anda mau hafalin, Anda boleh lihat di tabel yang sebelah kiri itu, Anda hafalin kemudian Anda petakan dia, tapi tentu saja akan sulit buat kita menghafal banyak hal. Jadi lebih baik paham maksudnya apa, sehingga kita bisa ya oke, tabel itu bisa di-generate kalau Anda mau konversi dari angka 1 sampai angka 15 gitu kan. Jadi ya mudah aja Anda konversi heksa ke biner dengan memahami konversi dari deksimal ke biner, biner ke desimal. Oke, sekian video kali ini tentang sistem bilangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk menjawab 2 tantangan yang saya berikan dalam video ini, dan tulislah dalam komentar pada YouTube. Tapi jika Anda ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan terkait tentang apa yang sudah kita bahas dalam video ini, jangan ragu-ragu untuk berikan pertanyaan atau komentar Anda via YouTube. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan
jangan lupa untuk like video ini.